Assalamualaikum Ustaz Kodrat. Setelah sukses dengan Miracle in Cell nomor 7, Vino J. Bastian siap kembali dengan film terbarunya pada 27 Oktober 2022 ini, yaitu Kodrat. Film ini menjadi pertama kalinya Vino membintangi sebuah film bergenre horor yang digarap oleh Charles Gojali yang sempat beberapa kali menjadi sutradara film bergenre aksi. Lalu bagaimana alur cerita dari film Kodrat ini? Sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Alur cerita film Kodrat diambil dari latar waktu puluhan tahun yang lalu ketika ilmu ruqyah yang dipelajari dan digunakan untuk umat milik Ustadz Kodrat yang diperankan oleh Vino J. Bastian gagal meruqyah anaknya sendiri. Anak itu bernama Alif Al-Fatanah yang diperankan oleh Jason Bangun yang dirasuki sebuah iblis bernama As-Suala. Kodrat yang imannya terganggu setelah anaknya Alpi tewas akibat ulah iblis As-Suala yang gagal ia ruqyah dari tubuh sang anak, berniat mencari jawaban atas kebingungannya. Maka Kodrat pun memutuskan untuk pulang ke pesantren tempatnya menuntut ilmu. Ketika Kodrat sudah sampai di tempat pesantrennya dulu, ia dibuat bingung karena penampakannya berbeda dengan pesantrennya terdahulu. Karena pesantren tersebut diisi oleh gangguan-gangguan yang tak dapat dijelaskan. Kodrat mengawali kisahnya ketika melihat keadaan desa yang mengkhawatirkan. Ustadz Kodrat kemudian penasaran akan apa yang terjadi dengan tempat tersebut. Penyakit, gagal panen, hingga banyak masyarakat kerasukan menimbulkan pertanyaan besar baginya. Ketegangan kembali terasa ketika hal-hal misterius terus-menerus terjadi tiada henti. Kerasukan muncul di mana-mana. Hal ini mengakibatkan Kodrat harus meruqyah Alif Amri yang diperankan Keanu Aska, anak bungsu dari wanita bernama Yasmin yang diperankan oleh Marsha Timothy yang memiliki kesamaan nama dengan almarhum anaknya. Setelah sempat tenang, Kodrat lalu kembali lagi diganggu untuk kesekian kalinya, di mana gangguan iblis As-Suala ini semakin hebat dan dahsyat. Dan ini menimbulkan pertanyaan besar di hati Kodrat. Mengapa hanya Kodrat yang tiada henti dihantui oleh iblis jahat? Apakah Kodrat memiliki kesalahan tertentu? Atau memang imannya begitu kuat tak tertandingi dibandingkan dengan pemuka agama lainnya? Nah, sebelum kawan-kawan memutuskan untuk menonton film Kodrat di bioskop, kawan-kawan wajib menyimak terlebih dahulu ulasan berikut ini. Setelah melihat filmnya, sudah jelas bahwa Kodrat adalah film horor yang bertema religi yang penuh dengan aksi. Kenapa? Soalnya Charles Gojali terbilang mengemas film horor religi ini dengan menggunakan treatment layaknya film-film superhero. Lalu, hal apa saja yang menjadi nilai plus dalam film Kodrat ini? Nah, yang pertama, film ini dikemas secara sempurna. Faktor utama yang membuat Kodrat menjadi sebuah film yang seru adalah adegan aksinya yang dikemas dengan koreografi serta sinematografi yang menakjubkan. Ada banyak adegan aksi dalam film ini, mulai dari pertarungan dengan bela diri silat yang berlangsung simple hingga aksi melawan iblis yang terjadi dengan sangat rumit. Sinematografi atau teknik pengambilan gambar dalam film ini juga terbilang sangat berbeda ketimbang kebanyakan film Indonesia. Sinematografinya benar-benar membuat film ini terasa seperti film horor superhero yang diproduksi dengan niat dan mewah. Belum lagi efek visual CGI-nya yang terlihat sangat rapi, sehingga membuat adegan aksinya tampak lebih realistis dan pecah. Sosok Ustadz Kodrat dalam film ini laksana superhero utama yang membasmi kejahatan dengan menggunakan ilmu ruqyah dan juga teknik bela diri. Proses sang Ustadz dalam menjadi sosok pahlawan juga terasa seperti karakter superhero pada umumnya. Treatment layaknya film superhero ini pun terbilang berhasil dan membuatnya menjadi tontonan horor Indonesia dengan konsep yang berbeda. Kedua, kehororan dan ketegangan yang pas.
Ketegangan sebenarnya sudah dimulai sejak awal ketika adegan memperlihatkan Ustadz Kodrat melakukan ruqyah kepada anaknya sendiri. Tidak disangka sang anak yang kerasukan justru kehilangan nyawa. Hal ini membuat Kodrat enggan untuk berurusan dengan dunia-dunia tersebut. Nah, tidak hanya dari segi sinematografi, suasana menegangkan juga dijaga dengan baik lewat segi scoring. Uniknya, suara mendebarkan yang kerap muncul di film Kodrat tidak terkesan berlebihan. Semuanya pas pada tempatnya. Ketiga, diperankan oleh aktor yang aktingnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Akting Vino dan Marsha yang kiprahnya telah bersinar di dunia perfilman sejak lama memang tidak perlu diragukan lagi. Terlepas dari hubungan yang mereka miliki di dunia nyata, patut diakui bahwa baik Vino maupun Marsha mampu melakukan tugas mereka dengan apik dalam film Kodrat. Dan sebagai penutup ulasan dari Maniac Movie, film Kodrat ini sangat Maniac Movie rekomendasikan untuk kamu-kamu pecinta film horor karena tak hanya mengedepankan aspek horor, namun film ini juga seimbang dari sisi drama dan aksi. Jadi, saksikan film Kodrat di bioskop-bioskop kesayangan kawan-kawan ya. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie selanjutnya. Bye-bye.